Ada 30 hari ya kita menikmati suasana ibadah ya. Pasti di situ ada ceramah, ada tablik akbar, ada pertemuan-pertemuan agama. Jangan sampai kebiasaan memframing atau mengejum ya suatu kegiatan agama itu sebagai suatu kegiatan yang radikal misalkan, itu menjadi kebiasaan di tengah masyarakat sehingga kegiatan-kegiatan agama yang terjadi di bulan Ramadan ya mudah sekali kemudian dituduh sebagai kegiatan yang radikal. Kita kemudian menjadi orang yang saling mencurigai antara satu sama lain. Tidak ada lagi keharmonisan di dalam berwarga negara. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yusri Liza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan kedatangan bulan Ramadan. Konten ini saya buat khusus untuk menyambut bulan suci Ramadan, karena tentunya bulan Ramadan adalah suatu bulan yang mulia, bulan yang suci, dan bulan yang sangat penting bagi umat Islam, di mana di bulan inilah kemudian kita akan kemudian meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya mudah-mudahan di bulan ini kita mampu meningkatkan kualitas iman dan Islam kita. Nah, dan di bulan Ramadan juga ada semacam kebiasaan kita untuk saling memaafkan antara masyarakat. Tidak ada lagi dan tidak boleh ada lagi ya semacam ada perpecahan di tengah-tengah masyarakat kita. Karena mungkin dari beberapa tahun yang lalu, dari beberapa bulan yang lalu, banyak sekali terjadi konflik antara masyarakat, banyak sekali ada hubungan masyarakat, keharmonisan dalam berwarga negara kita yang terganggu karena mungkin ada persoalan hukum, ada persoalan politik, dan ada persoalan-persoalan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, yang itu kemudian diciptakan oleh kekuasaan. Nah, oleh karena itu, dengan datangnya bulan Ramadan ini, kita kemudian saling mengintrospeksi diri. Kita kemudian saling memaafkan satu sama lain. Begitu juga ketika kita berbicara tentang saling memaafkan, masyarakat juga harus kemudian memaafkan misalkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kekuasaan. Walaupun baru-baru ini juga ada satu kesalahan ya yang menurut saya dilakukan oleh kekuasaan, yang dilakukan oleh orang dari bagian kekuasaan, yaitu salah seorang orang dari BUMN ya, yang kemudian membubarkan suatu acara ceramah ya, yang di situ dituduh bahwa ceramah itu bermuatan konten radikalisme, kemudian diinisiasi oleh orang-orang yang terpengaruh oleh paham radikalisme. Begini teman-teman semua, semacam ada ketergesa-gesaan kita di dalam kehidupan bermasyarakat kita, kemudian menuduh pihak ya A, kemudian menuduh pihak B itu adalah kelompok-kelompok yang radikal. Padahal kan memang untuk menuduh seseorang itu bersalah atau tidak bersalah, menuduh seseorang itu memang radikal atau tidak, itu harus ada bukti yang kuat. Harus memang ada standar baku ya. Kelompok itu bisa dikatakan sebagai kelompok yang radikal, itu poin-poin yang harus dipenuhi itu misalkan poin A, B, dan C. Ini kan tidak ada kemudian standar-standar baku yang memang dikeluarkan oleh kekuasaan berupa produk hukum misalkan. Ketika memang kita ingin menjustifikasi satu kelompok itu adalah kelompok yang radikal. Dan kebiasaan-kebiasaan untuk saling menuduh seperti inilah yang kemudian justru menurut saya semakin membuat hubungan, keharmonisan di tengah masyarakat itu menjadi renggang. Kita kemudian menjadi orang yang saling mencurigai antara satu sama lain. Tidak ada lagi keharmonisan di dalam berwarga negara. Dan harusnya ya pikiran-pikiran yang kemudian ingin marginalkan, ingin kemudian menjustifikasi kelompok tertentu, itu harusnya mampu dibendung dan dikontrol oleh kekuasaan. Dan juga kekuasaan janganlah kemudian menjadi pelopor untuk tumbuhnya pikiran-pikiran yang menuduh si A, si B itu adalah radikal. Justru harusnya kekuasaanlah yang kemudian menjadi garda terdepan untuk menciptakan harmonitas di dalam kehidupan bermasyarakat. Kekuasaan itu tidak boleh kemudian justru menjadi bagian atau pihak yang menuduh kelompok A, kelompok B itu adalah radikal. Nah, ini harusnya kemudian dipahami oleh kekuasaan, apalagi di tengah bulan Ramadan seperti ini. Ya, ada 30 hari ya kita menikmati suasana ibadah ya. Pasti di situ ada ceramah, ada tablik akbar, ada pertemuan-pertemuan agama. Jangan sampai kebiasaan memframing atau mengejum ya suatu kegiatan agama itu sebagai suatu kegiatan yang radikal misalkan,
itu menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, sehingga kegiatan-kegiatan agama yang terjadi di bulan Ramadan ya mudah sekali kemudian dituduh sebagai kegiatan yang radikal, kegiatan-kegiatan yang memang di situ ada muatan-muatan yang memang berbahaya untuk kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, kebiasaan ini tidak boleh kemudian diinisiasi, dipelopori oleh kekuasaan. Kekuasaan harus menetralkan keadaan ini, ya, di satu sisi sebagai jembatan atas netralnya pikiran-pikiran radikal itu sendiri. Kekuasaan juga harus mampu memberikan keharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan justru justifikasi radikalisme, intoleran, ekstremisme, atau apapun itu justru dilatar belakangi oleh anggapan-anggapan yang dikeluarkan oleh kekuasaan. Nah, itu yang saya inginkan ketika memang di bulan Ramadan ini kita akan kemudian menghadapi suatu tantangan besar, ya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, ya, keimanan dan kualitas ketakwaan kita diuji. Karena tentunya banyak sekali warga masyarakat yang nggak makan, yang merasakan ketidakadilan, baik itu ketidakadilan ekonomi, menghadapi bencana-bencana, menghadapi proses penegakan hukum yang tidak adil, tetapi mereka harus dan diharuskan tetap menjalani kehidupan sebagai orang muslim, sebagai umat beragama. Nah, dan inilah kemudian yang harusnya kemudian dipahami oleh kekuasaan. Kekuasaan kemudian menjadi pelopor atas berhentinya pikiran-pikiran yang kemudian memarginalkan suatu kelompok, menuduh kelompok-kelompok tertentu itu adalah kelompok yang radikal. Jangan kemudian justru pikiran-pikiran itu lahir dari kekuasaan, orang di lingkungan kekuasaan. Nah, inilah yang kemudian saya inginkan. Tentunya kita membutuhkan keharmonisan di dalam berwarga negara. Kita membutuhkan adanya kehadiran bersama kita dalam menyambut bulan yang mulia ini. Dan ya, saya ingatkan dan saya sampaikan kepada teman-teman semua, jangan sampai kemudian bulan Ramadan ini menjadi bulan perpecahan kita sekali lagi, karena kemudahan kita untuk kemudian menuduh kelompok A dan kelompok B itu radikal. Ya, jangan sampai kemudian bulan Ramadan ini karena banyaknya ceramah-ceramah, banyaknya kegiatan-kegiatan agama justru semakin membuat kita mudah menuduh kelompok tertentu itu adalah radikal. Ya, justru harusnya bulan Ramadan ini adalah bulan yang baik untuk kita saling memaafkan, bulan yang baik untuk kemudian kita saling mengintrospeksi diri kita, saling mengingatkan bahwa memang ya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah bagian penting dari ajaran umat Islam.